Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Arsenal resmi pinjamkan William Saliba ke Nice. Raksasa Premier League Arsenal akhirnya resmi mengumumkan keputusan untuk meminjamkan bek muda William Saliba ke klub Ligue 1 Nice. Lewat laman resmi mereka, Arsenal menyatakan bahwa Saliba akan menjalani masa peminjaman di Nice hingga akhir musim ini. Arsenal menyebut bahwa keputusan ini diambil guna memberikan kesempatan bagi Saliba untuk mendapat kesempatan bermain lebih banyak di level tertinggi. Barcelona butuh striker murni tambahan. Barcelona hanya bisa mencetak 1 gol saja melawan Huesca. Frenkie de Jong menjadi penentu kemenangan tim tamu dengan golnya di babak pertama. Padahal Barcelona memiliki banyak peluang untuk menciptakan gol tambahan. Lionel Messi menjadi pemain paling agresif usai melepaskan 8 percobaan, diikuti Dembele dengan 6 percobaan. Sedangkan Martin Braithwaite, satu-satunya penyerang murni Barcelona, justru memble. Striker Denmark itu cuma melepaskan 1 tembakan saja, itu pun melenceng. Bursa transfer musim dingin Liga-Liga Eropa telah dibuka. Meski ujung tombak Barcelona membutuhkan tambahan tenaga, Koeman realistis dengan peluang mendatangkan pemain baru. Ketika Ronald Koeman menghukum Antoine Griezmann, Ronald Koeman diyakini mulai frustasi menunggu pembuktian Antoine Griezmann. Kesabaran Koeman mulai habis. Griezmann tak kunjung menunjukkan performa yang diharapkan meski berulang kali diberi kesempatan. Teranyar, Koeman mencadangkan Griezmann pada laga pertama Barcelona di tahun 2021 ini, yakni kemenangan 1-0 atas Huesca akhir pekan lalu. Padahal seharusnya laga itu bisa jadi kesempatan terbaik Griezmann. Juga pada laga sebelumnya kontra Eibar, Griezmann ditarik keluar sebelum genap bermain 90 menit. Situasi Griezmann semakin buruk dan Koeman mulai kehabisan opsi. Real Madrid sengaja bikin masa depan Ramos terkatung-katung. Kontrak Sergio Ramos di Real Madrid tersisa setengah musim lagi. Belum ada kesepakatan kontrak baru saat ini dan apa yang sebenarnya terjadi? Hal tersebut menyita perhatian wartawan senior asal Spanyol Alfredo Duro. Melalui media sosial Twitter, Duro mendesak pihak klub harus menjelaskan situasinya saat ini. Rene Ramos yang merupakan saudara dan sekaligus agen Sergio Ramos meretweet kicauan Duro. Hal itu seperti menunjukkan bahwa kesalahan ada di Madrid yang tak juga menyetujui kontrak baru. Liverpool dan MU mau rebutan TT? Saat ini Liverpool dan Manchester United sedang memperebutkan TT. Paling tidak begitulah jika merujuk pada rumor transfer yang berseliweran. Seiring dengan dibukanya bursa transfer musim dingin per 1 Januari, aktivitas terkait jual beli pemain di klub-klub Eropa pun kembali menggeliat. Apalagi TT kini juga menegaskan minatnya main di Premier League, bahkan kembali menyebut nama Liverpool dan Manchester United. Aku memimpikan bermain untuk Liverpool dan Manchester United. Itu sepenggal ungkapan TT kepada Globo Esporte. Masa depan Lacazette dituntaskan akhir musim. Lacazette memang tengah dispekulasikan kelanjutan karirnya di Emirates Stadium. Sebab masa tinggalnya di Arsenal tinggal tersisa 18 bulan lagi, dan jika tak ada kesepakatan, maka Lacazette bisa saja dijual musim panas nanti. Arsenal tentu saja tidak mau kehilangan Lacazette secara cuma-cuma. Nah, di tengah spekulasi masa depannya, Lacazette belakangan malah tampil oke dengan torehan 5 gol dari 4 pertandingan terakhirnya. Melihat performa Lacazette ini, Arsenal boleh jadi tak mau kehilangan pemain asal Prancis itu. Meski begitu, Arsenal tak mau buru-buru membicarakan soal kontrak baru dan membiarkan Lacazette fokus dulu dengan penampilannya. Jelang hadapi Juventus, ini kabar terbaru pemain Milan yang cedera. AC Milan akan menghadapi laga besar melawan Juventus di Stadion San Siro pada Kamis 7 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tentu laga tersebut sangat krusial terutama bagi Milan.
Sebab Milan yang saat ini bertengger di puncak klasemen sementara Liga Italia 2020-2021 jelas membutuhkan 3 poin untuk mengamankan posisi mereka. Sayangnya Milan justru tak bisa menurunkan skuad terbaik mereka. Sebab sejumlah pemain andalan Rossoneri masih harus beristirahat lantaran mengalami cedera. Menurut laporan dari Football Italia, setidaknya Milan bakal tanpa 4 pemain penting di pertandingan kontra Juventus. Pemain itu adalah Zlatan Ibrahimovic, Ismail Bennacer, Matteo Gabbia, dan Alexis Saelemaekers. Alexandro positif COVID-19. Juventus menjadi salah satu klub papan atas Liga Italia yang terdampak COVID-19 sepanjang tahun 2020. Tercatat beberapa pemain inti si Nyonya Tua terpapar virus mematikan tersebut. Alexandro menjadi pemain Juventus terbaru yang dinyatakan positif mengidap COVID-19. Pengumuman itu disampaikan klub juara bertahan Serie A tersebut di situs resminya Rabu 4 Januari 2021. Southampton versus Liverpool, The Reds menyerah 0-1. Pekan ke-17 Premier League menggelar duel Southampton versus Liverpool. Pertandingan digelar di St. Mary's Stadium. Southampton mencetak gol cepat melalui bola sepakan Danny Ings. Box has a mistake at the back by Liverpool, and Danny Ings has hooked it over Alisson, and he scored. Keunggulan 1-0, The Saints bertahan hingga turun minum. Liverpool berupaya mencetak gol di paruh kedua, namun upaya mereka tak membuahkan hasil hingga laga tuntas. Southampton menutup pertandingan dengan kemenangan 1-0. Dengan hasil ini, Liverpool gagal menjauhkan jarak mereka dari Manchester United di puncak klasemen Liga Inggris dengan 33 poin, sementara Southampton naik ke peringkat ke-6 dengan 29 poin. Valencia versus Cadiz, tren buruk kelelawar Mestalla berlanjut. Bertanding di Stadion Mestalla, tuan rumah Valencia yang berniat memutus rekor tak pernah menang dalam 5 pertandingan terakhir, tampil all out saat menjamu tim promosi Cadiz CF. Namun pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Cadiz unggul terlebih dahulu di menit ke-58 melalui gol Anthony Lozano. Valencia baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-79 melalui Maximiliano Gomez Gonzalez. Hasil ini membuat Valencia menempati posisi ke-17 dengan 16 poin, sementara Cadiz berada di posisi ke-10 dengan 20 poin. Klopp akui Liverpool tak punya uang untuk belanja pemain baru. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengaku klubnya tak punya uang untuk belanja pemain baru. Padahal sejatinya The Reds perlu memaksimalkan bursa transfer Januari 2021 untuk belanja pemain. Maka dari itu, selama dia bisa memberdayakan para pemain yang ada, termasuk dari akademi, maka Klopp akan melakukannya. Dia tak ingin menggantungkan nasib timnya dengan kehadiran pemain baru jika situasi memang tidak memungkinkan. Klopp juga menyebut bukan hanya Liverpool yang mengalami krisis keuangan. Pandemi COVID-19 telah membuat pemasukan yang didapat klub-klub menjadi berkurang. Susah gait Messi, Guardiola serius kejar Eden Hazard Januari ini. Pelatih Manchester City Pep Guardiola langsung alihkan target pembelian ke Eden Hazard di bursa transfer ini usai rencana mendatangkan Lionel Messi dari Barcelona sulit terrealisasi. Dari laman OK Diario menjelaskan bahwa Pep Guardiola ingin sekali membawa penyerang timnas Belgia tersebut kembali ke Inggris. Bahkan Hazard adalah target transfer impian Guardiola untuk Manchester City saat ini. Peluang mendapatkan Hazard sendiri terbilang cukup lebih mudah ketimbang Messi. Pasalnya mantan pemain Chelsea tersebut belum menunjukkan performa terbaiknya bersama Real Madrid musim ini. Bruno Fernandes terlihat seperti kapten Manchester United. Bruno Fernandes terlihat seperti kapten Manchester United, demikian menurut Phil Neville, yang juga mengungkapkan harapannya agar gelandang asal Portugal itu bisa menghadirkan trofi utama ke Old Trafford. Fernandes membangkitkan semangat The Red Devils dengan memberi kontribusi gol dan assist sejak bergabung dari Sporting pada Januari 2020. Fernandes terlibat dalam 33 gol untuk United dari 30 penampilan di Liga Premier Inggris. Hanya mantan striker United, Andy Cole, yang meraih hasil yang lebih baik dari jumlah pertandingan yang sama dengan mencatatkan 37 keterlibatan.
Yang saya suka darinya adalah ia terlihat seperti kapten Manchester United. Ia berbicara seperti itu, ia adalah pemimpin di lapangan dan dia tetap teguh di tanah yang menurut saya sangat penting, ujar Phil Neville. Serius benahi Manchester United, Solskjaer minta bantuan Roy Keane dan Ryan Giggs. Serius ingin membawa Manchester United ke level tertinggi, Ole Gunnar Solskjaer sampai minta bantuan pada Roy Keane dan Ryan Giggs. Jadi disebutkan jika dua legenda Manchester United itu datang untuk berbicara dan bercerita dengan para pemain muda tim. Harapan Solskjaer agar para pemain muda Manchester United itu bisa terinspirasi secara langsung oleh Keane dan Giggs. Biar bagaimanapun, Solskjaer sangat ingin semangat Class of 92 Manchester United dapat terlahir lagi dari para pemain muda saat ini. Inilah bukti kecintaan Solskjaer pada Manchester United. Apapun yang dilakukannya termasuk minta bantuan pada Giggs dan Keane. Van de Beek siap tinggalkan MU jika tak dimainkan di derby Manchester. Gelandang Manchester United, Donny van de Beek disarankan untuk bersiap angkat kaki jika tidak dimainkan dalam laga derby Manchester. Van de Beek sendiri sudah tidak bermain untuk Manchester United sejak 23 Desember 2020. Jadi apabila tidak dimainkan dalam pertandingan kontra Manchester City, karir Van de Beek diklaim akan rusak. Seperti dilansir dari Sport Witness, klaim itu datang dari jurnalis asal Belanda, Valentin Driessen. Valentin Driessen mengatakan jika Ole Gunnar Solskjaer terus mengabaikan Van de Beek, maka sang gelandang terancam kehilangan posisi untuk membela timnas Belanda di Euro 2020. Driessen pun menyarankan Van de Beek untuk bersiap angkat kaki dari Manchester United apabila tidak dimainkan dalam laga melawan Manchester City. Tinggalkan MU dan gabung Milan, Dalot tak menyesal sama sekali. Diogo Dalot meninggalkan Manchester United dan gabung AC Milan. Keputusan itu tak disesali sama sekali olehnya. Kini di Milan, Dalot bak terlahir kembali. Ia membantu Milan memuncaki klasemen Liga Italia dan kini punya catatan 11 laga dan bikin 1 gol. Dalot sendiri mengaku terkesan di Milan. Sambutan fans membuatnya kerasan di Italia. Kontrak Diogo Dalot di MU masih sampai 2023. Namun ada rumor menyebut Milan ingin mempermanenkannya di San Siro. AC Milan versus Juventus, Ronaldo siap beri kekalahan perdana Rossoneri. Jelang pertandingan big match Liga Italia antara AC Milan versus Juventus, mega bintang Cristiano Ronaldo sudah tebar alarm dan siap berikan kekalahan perdana Rossoneri di musim ini. Laga melawan Milan, kami akan memenangi laga di San Siro, ucap Ronaldo. Pada pertemuan terakhir antara AC Milan versus Juventus di San Siro musim lalu, Ronaldo gagal memberikan kemenangan setelah kubu tuan rumah melakukan comeback usai tertinggal 2 gol. Kala itu Juventus unggul 2 gol lebih dulu melalui aksi Adrien Rabiot dan Cristiano Ronaldo. Namun AC Milan berhasil bangkit dan meraih kemenangan telak 4-2 di babak kedua. Jelang lawan Sampdoria, Inter Milan dapat kabar buruk. Jelang duel melawan Sampdoria dalam lanjutan Serie A Italia pada Rabu 6 Januari, Inter Milan dapatkan kabar buruk, yaitu mereka harus mengistirahatkan striker andalannya Romelu Lukaku akibat cedera yang dideritanya. Lukaku sebelumnya membantu Inter Milan dalam meraih kemenangan penting dan telak atas Crotone. Namun selepas laga itu, Lukaku mengalami masalah pada ototnya sehingga ia masih dalam tahap pemeriksaan intensif. Menurut Football Italia, Inter Milan sepertinya tak mau mengambil resiko dengan memaksakan Lukaku untuk bermain. Oleh karena itu, Inter Milan sudah memutuskan untuk mengistirahatkan Lukaku untuk sementara waktu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!